Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Untuk pertemuan hari ini mari kita lanjutkan memahami materi tentang mengenal Al-Kutubut Tis'ah, mengenal 9 kitab pokok dalam hadis. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang kitab Sahih Bukhari. Sekarang kita pahami kitab Sahih Muslim, sambil dilihat materinya. Kitab Sahih Muslim ini judul lengkapnya adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaklil Adli Andil Adli An Rasulillah. Secara singkat, terjemahan judul kitab ini adalah kitab hadis bersanad sahih yang ringkas diriwayatkan oleh orang-orang adil dari orang-orang adil dari Rasulullah. Imam Muslim menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun untuk menyusun kitab Sahih Muslim ini. Sebelum memutuskan untuk menuliskan sebuah hadis dalam kitab ini, Imam Muslim terlebih dahulu meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadis yang akan diriwayatkan dan membandingkan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Tentang ketelitian Imam Muslim dapat diketahui dari ungkapan beliau sendiri, "Tidaklah aku mencantumkan sebuah hadis dalam kitabku ini melainkan dengan alasan. Tidak pula aku menggugurkan suatu hadis melainkan dengan alasan pula." Demikianlah sebuah kitab yang agung, luas dan dalam kandungan maknanya, seolah laut lepas tak bertepi. Imam Muslim pernah berkata sebagai ungkapan kebahagiaan beliau, ungkapannya begini, "Apabila penduduk bumi ini menulis hadis selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab Musnad Sahih ini." Menurut Ajad Al-Khatib, Sahih Muslim menghimpun hadis sahih sebanyak 3030 buah hadis tanpa pengulangan dan menjadi 10.000 buah hadis dengan pengulangan. Sementara menurut Ahmad bin Salamah dan Ibnu Shalah, Sahih Muslim berisi 4.000 hadis tanpa pengulangan dan 12.000 hadis dengan pengulangan. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, namun hadis yang ditulis oleh Imam Muslim merupakan hadis seleksi yang ketat dari 300.000 hadis yang dikumpulkannya. Jadi tidak sedikit, dari 300.000 hadis disaring menjadi 3030 atau pendapatnya mengatakan menjadi 4.000 hadis. Kitab Sahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan metode Imam Al-Bukhari. Imam Muslim tidak mencantumkan judul-judul dalam setiap pokok bahasan untuk menegaskan pelajaran yang terdapat dalam hadis yang beliau sebutkan, tetapi beliau lebih memilih untuk menyebutkan tambahan-tambahan lafal pada hadis pendukungnya. Sehingga dalam menuliskan satu hadis pokok, beliau tambahkan hadis-hadis penguat lain untuk menjelaskan kandungan ilmu dari hadis tersebut. Sederhananya, beliau ingin menjelaskan hadis dengan hadis yang lain. Sedangkan Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan judul bab untuk mengungkap kandungan hadis tanpa menyebutkan hadis penguatnya. Imam Al-Bukhari memotong hadis sesuai dengan tema bab,
sementara Imam Muslim menuliskan satu hadis secara utuh. Sehingga kita akan sering menemui pengulangan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Walaupun dua kitab ini berbeda dalam sistematika penyusunannya, namun Imam Muslim banyak terpengaruh oleh penulisan gurunya, Imam Al-Bukhari. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih Al-Bukhari. Kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul, sedangkan sejumlah ulama lain lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan perbedaan tipis antara dua kitab Sahih ini. Dalam sistematika penulisan, Imam Muslim lebih unggul. Namun dari segi ketatnya syarat kesahihan, Sahih Al-Bukhari lebih utama. Yang jelas disepakati bahwa kedua kitab hadis Sahih ini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah, fikih, dan semua bidang ilmu dalam Islam. Kitab yang memberikan syarah terhadap Sahih Muslim ada 15 buah. Antara lain Al-Mu'allim bi Fawaidi Muslim, karangan Al-Mazari. Kemudian Al-Ikmal, karangan Al-Qadiyat. Yang ketiga Minhajul Muhaddisin, karangan An-Nawawi. Yang keempat ada Ikmalul Ikmal, karangan Az-Zawawi. Dan yang kelima Ikmal Al-Muallim, karangan Abu Abdillah Muhammad Al-Abiyi Al-Maliki. Ada 5 kitab syarah ini yang mensyarahi kitab Sahih Muslim ya. Jadi apabila kita ingin mendalami isi kandungan kitab Sahih Muslim, bisa kita lihat di beberapa kitab syarahnya. Demikian tentang kitab Sahih Muslim, bisa kita pahami dan bisa kita membaca dan mencari materi-materi lain tentang kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain, sehingga kita lebih mengenalnya. Semoga ini menjadi motivasi ya, menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita untuk terus semangat mempelajari sumber-sumber agama Islam yang kedua, yaitu hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW, dari kitab-kitab pokok yang ada 9 itu sudah kita pelajari. Ada kitab Sahih Al-Bukhari dan yang baru saja kitab Sahih Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.